Setelah Suchen menawarkan kesepakatan, sikap anak buah Gao langsung berubah. Tatapan mereka jadi liar, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Mereka yakin, di kamar Suchen masih ada banyak barang berharga. Dalam hati mereka muncul ide kejam, kalau Suchen dibunuh, semua isi kamarnya bisa langsung jadi milik mereka. Tapi sebelum sempat bertindak, Suchen dengan cepat mengarahkan senjatanya ke leher salah satu dari mereka. Refleks, anak buah Gao langsung angkat tangan, menyerah. Suasana jadi tegang. Melihat itu, Gao buru-buru turun tangan. Ia meminta maaf atas kelakuan anak buahnya dan meminta Suchen untuk tidak mempermasalahkannya. Gao lalu bilang ingin bicara baik-baik soal tawaran tadi. Tak lama kemudian, mereka mulai menikmati es batu yang diberikan oleh Suchen. Es batu itu terasa sangat menyegarkan. Setelah 3 hari terjebak di hotel tanpa makanan dan minuman, sensasi dingin dari es itu seperti anugerah. Badan mereka jadi lebih enak, dan suasana yang tegang pun mulai mereda. Tapi di kepala Gao, rencana baru mulai terbentuk. Ia berniat menerima tawaran Suchen untuk sementara. Lalu nanti, saat waktunya tepat, ia akan membunuh Suchen dan mengambil semua barang miliknya. Tiba-tiba, San datang dengan penuh amarah. Saat melihat Gao sedang menikmati es batu sendirian, ia langsung naik pitam. Tanpa basa-basi, San menendang Gao dengan keras. Ia marah karena merasa Gao menyembunyikan sumber daya penting darinya. San tak berhenti di situ, ia terus menginjak-injak tubuh Gao sambil mengancam, kalau Gao tak mau menyerahkan semua miliknya, dia akan mati. Gao hanya bisa menahan sakit dan marah. Harga dirinya diinjak-injak di depan orang-orangnya sendiri. Tapi San malah santai menikmati es batu, sambil terus memujinya. Ia merasa tanpa es itu, mereka semua akan mati kelaparan, apalagi karena semua mie instan sudah habis. Saat melihat Duan masih berpakaian lengkap di tengah panas, San merasa aneh. Ia lalu menarik tangan Duan dan memaksa ikut bersamanya, ingin bermain. Tapi Duan menolak keras. Ia menepis tangan San dan berteriak agar jangan menyentuhnya. San marah besar karena ditolak. Ia mulai mencoba merobek baju Duan dengan paksa. Duan berusaha melawan sambil menatap San penuh amarah. Tapi justru itu membuat San makin nekat. Ia bersikeras ingin memaksa Duan tunduk padanya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Gao, yang sudah tidak tahan lagi, berteriak agar San berhenti. Tapi San malah balik memaki Gao, merasa dirinya lebih berkuasa. Tanpa pikir panjang, Gao mencabut senjata dan langsung menusukkannya ke leher San. San terjatuh ke lantai, mati seketika. Semua yang melihatnya terdiam. Suasana jadi kacau. Gao berdiri diam. Dalam hatinya, ia sadar bahwa Suchen selama ini memang benar. Gao lalu mengambil alih kendali. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa mulai sekarang, hotel ini di bawah perintahnya. Semua orang bebas memilih, ikut ke titik penyelamatan, atau mati di tempat ini. Sementara itu, di lantai atas, Suchen hanya duduk tenang, menyaksikan semua kekacauan dari jauh. Ia tersenyum puas. Ternyata, hanya dengan kata-kata, ia bisa membuat kekacauan sebesar ini. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau rencananya dipercepat, mungkin peluang untuk menyingkirkan Gao akan datang lebih cepat. Di ruangan yang remang dan pengap, Qian dan Lina sedang duduk di hadapan Gao. Wajah mereka penuh harap. Mereka memohon agar Gao mau memberikan sesuatu yang sangat mereka inginkan. Bahkan, Lina sampai berkata bahwa dia rela berkorban apa saja, asalkan bisa mendapatkannya. Gao duduk tenang sambil meminum air es dari ember. Ia tak banyak bicara. Setelah meneguknya, ia melemparkan sisa air es itu ke arah Qian dan Lina, lalu menyuruh mereka ikut dengannya. Gao bilang, mereka harus siap melakukan apapun yang ia perintahkan. Salah satu anak buah Gao sempat bertanya, kenapa mereka tidak langsung pergi ke titik penyelamatan saja? Tapi Gao menolak. Katanya, dunia ini sudah hancur, dan kalau mau bertahan hidup, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jarak ke titik penyelamatan memang hanya sekitar 1 kilometer, tapi tak ada jaminan siapapun akan selamat sampai ke sana. Di saat seperti ini, peluang hidup lebih kecil dari harapan. Dan sekarang, Qian dan Lina malah saling berebut sisa air es yang dilemparkan tadi, seperti tak ada lagi harga diri. Melihat itu, beberapa anak buah Gao mulai bertanya-tanya. Mereka bingung, kenapa Gao masih menyimpan orang-orang seperti Qian dan Lina, padahal mereka terlihat tidak berguna, sementara persediaan makanan dan air makin menipis.
Tapi menurut Gao, semua itu bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa Su Chen sengaja menyimpan beberapa orang lemah sebagai cadangan. Bagi Gao sendiri, orang-orang seperti Qian dan Lina bisa dijadikan tumbal kapan saja jika situasi jadi kacau. Waktu pun terus berjalan. Jarum jam akhirnya menunjukkan tengah malam. Qian dan Lina terlihat meninggalkan hotel. Tubuh mereka diselimuti kain tebal untuk melindungi diri dari panas malam yang luar biasa. Qian merasa sedikit lega karena akhirnya mereka bisa pergi dari tempat mengerikan itu. Sedangkan Lina, yang 2 hari ini hanya makan camilan seadanya, mulai membayangkan betapa enaknya makan daging dan minum cola dingin jika berhasil sampai ke titik penyelamatan. Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Baru saja berjalan beberapa langkah, selimut yang dipakai Qian tiba-tiba dirampas oleh anak buah Gao. Mereka tidak terima kalau Qian dan Lina pergi begitu saja. Apalagi setelah Gao memberi mereka air es, kini mereka merasa punya hak atas tubuh Qian. Dengan niat buruk, mereka mulai menarik rok Qian. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa Qian pernah bilang akan melakukan apa saja. Mereka ingin menagih janji itu dengan cara yang jahat. Sementara itu, di luar hotel, beberapa orang lain juga mulai bergerak menuju titik penyelamatan. Mereka mengenakan selimut sebagai pelindung dari suhu ekstrim. Salah satu pria di antara mereka tampak kesal. Ia tahu bahwa Gao sudah memonopoli semua makanan dan air. Mereka yang ditinggal di hotel tidak mendapat apa-apa, dan sekarang hanya bisa berjalan dengan harapan yang hampir habis. Pria itu berpikir bahwa tinggal di hotel sama saja menunggu mati karena kehausan. Satu-satunya harapan hanyalah pergi ke titik penyelamatan. Tapi kenyataan di luar jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Begitu menginjak aspal, mereka langsung merasakan panas yang luar biasa. Meskipun sol sepatu dilapisi papan kayu, panasnya masih menembus ke telapak kaki. Lalu, seseorang di depan mereka tiba-tiba terjatuh. Seorang nenek tua, tubuh dan wajahnya langsung meleleh begitu menyentuh aspal panas. Tidak ada yang menolong. Semua orang hanya bisa melihat. Di dunia seperti ini, bahkan jika yang jatuh adalah keluarga sendiri, tak ada waktu untuk peduli. Kini, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Siapa yang benar-benar bisa bertahan di tengah bencana seperti ini? Tak jauh dari hotel, tubuh Wang dan San yang tadi sudah mati kini tampak aneh. Tubuh mereka mulai bersinar merah, seperti bara api yang menyala. Dan tanpa ada tanda apapun, mereka tiba-tiba bergerak, bangkit dari kematian. Di dalam hotel, Su Chen menyaksikan semua itu dari jendela kamar. Wajahnya tetap tenang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dalam pikirannya, Su Chen mengingat kembali masa lalunya, saat pertama kali bencana ini terjadi. Dulu, ia juga pernah mencoba pergi ke titik penyelamatan seperti orang-orang lain. Tapi tak ada yang memberitahunya untuk membawa selimut. Akibatnya, banyak nyawa melayang hanya karena perjalanan yang terlihat dekat itu ternyata sangat mematikan. Sementara itu, Qian dan Lina, yang sempat ditangkap kembali oleh anak buah Gao, mulai berpura-pura. Qian berusaha memancing perhatian mereka dengan mengatakan bahwa lebih baik mereka bersenang-senang di kamar Su Chen saja. Lina ikut berpura-pura setuju, agar bisa mengalihkan situasi. Anak buah Gao tertawa. Mereka pikir, sekarang sudah tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menghantam kaca hotel hingga pecah. Semua orang langsung membeku. Wang dan San muncul kembali, berjalan masuk ke dalam hotel dengan mata merah menyala dan tubuh bersinar seperti bara. Mereka tak lagi terlihat seperti manusia. Yang melihatnya langsung menjerit ketakutan. Suara orang-orang panik menyebut mereka, zombie, terdengar di seluruh ruangan. Xiao Yu, dengan suara gemetar, bertanya, kalau kita tergigit, apa kita juga akan berubah jadi zombie? Gao mulai kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram leher Xiao Yu dan mendorong tubuhnya ke arah tubuh San yang sangat panas. Xiao Yu langsung berteriak kesakitan, panas dari tubuh San terasa membakar. Gao sendiri pun merasa panas itu menyengat ke tubuhnya. Salah satu anak buahnya bertanya cemas, Gao, kamu nggak apa-apa? Dengan napas berat, Gao menjawab bahwa suhu tubuh San benar-benar tinggi, panas yang tak wajar. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar mendekat. Semua menoleh. Su Chen akhirnya turun dari kamarnya. Ia membawa sebilah pedang dan berdiri dengan tenang di hadapan semua orang. Su Chen meminta mereka minggir dari jalannya. Anak buah Gao saling berbisik, ragu apakah Su Chen benar-benar bisa menghadapi dua makhluk aneh itu.
Gao sendiri malah berpikir untuk membiarkan Su Chen melawan dulu. Lalu setelah itu mereka bisa membunuhnya dan mengambil kristal yang mungkin muncul dari tubuh San atau Wang. Saat Su Chen berdiri di hadapan Wang dan San, pikirannya langsung teringat sesuatu dari masa lalu. Ia menyadari, makhluk seperti ini bukan zombie biasa. Mereka tidak menggigit dan menyebarkan virus. Mereka jauh lebih mengerikan. Dalam mitologi kuno Tiongkok, makhluk seperti ini disebut iblis kekeringan. Roh haus dendam yang bangkit dari tubuh yang terbakar sinar matahari saat bencana besar terjadi. Su Chen menatap mereka dengan tajam dan memutuskan, mulai sekarang, mereka bukan zombie, tapi iblis kekeringan. Su Chen menyadari satu hal penting, makhluk-makhluk ini masih menyimpan emosi atau kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dan saat San justru bergerak ke arah Gao, bukan Su Chen, ia pun langsung tahu, mungkin di masa lalu, Gao lah yang membunuh San. Rasa dendam itulah yang membuat San bangkit jadi iblis kekeringan pertama. Sedangkan Wang, ia berubah karena dibunuh oleh Su Chen sendiri. Ketika Wang mencoba mendekatinya, Su Chen cepat-cepat menghindar. Dengan langkah mantap, ia mendekati San. Tangannya menggenggam pedang kuat-kuat, bersiap menyerang. Gao mengira ini kesempatan untuk menyerang balik. Tapi Su Chen justru bergerak lebih cepat. Dengan satu ayunan tajam, Su Chen membelah tengkorak San. Dari dalam kepalanya, sebuah benda bersinar muncul, sebuah kristal merah kecil yang sangat langka. Su Chen mengenali benda itu. Ia tahu, kristal ini bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang memilikinya. Tanpa pikir panjang, Su Chen mengambil kristal itu dan mengklaimnya. Setelah itu, ia melompat tinggi dan menendang tubuh iblis Wang ke arah Gao dan anak buahnya. Kemudian, Su Chen naik kembali ke lantai atas, meninggalkan pesan sinis yang membuat darah Gao mendidih. Gao yang murka, lalu menyeret tubuh Xiaoyu yang sudah lemas. Ia kembali menekan tubuh Xiaoyu ke tubuh Wang yang membara, membuat gadis itu menjerit kesakitan. Tanpa ampun, Gao mendorong mereka hingga menabrak tumpukan botol air terakhir yang tersisa. Kemudian ia memaksa Xiaoyu untuk mengambil senjata, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar, Su Chen sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Ia duduk tenang, tapi pikirannya sibuk memikirkan sesuatu. Ia tahu, kristal seperti yang baru saja ia temukan sangatlah langka. Dalam masa apokalips seperti ini, kristal hanya muncul dari tengkorak iblis kekeringan atau binatang mutan, dan itu pun sangat jarang terjadi, mungkin cuma 1 dari 100. Tanpa ragu, Su Chen langsung menelan kristal itu dan meminum air untuk membantunya masuk ke dalam tubuh. Begitu tertelan, kristal itu langsung bereaksi. Tubuh Su Chen mulai berubah drastis. Matanya menyala merah terang. Kulitnya memancarkan cahaya seperti bara. Bahkan pakaian yang dikenakannya mulai terbakar karena suhu tubuhnya yang melonjak tinggi. Otot dan urat-urat tubuhnya menebal dan membesar seolah siap menghadapi apapun. Tapi tubuhnya juga kelelahan akibat perubahan cepat itu, membuatnya roboh ke lantai dan menimpa balok es yang berada di belakang. Di lantai bawah, Gao masih berdiri sambil menginjak kepala Wang yang sudah tak bergerak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak cepat karena semua persediaan air telah habis. Di sisi lain ruangan, seorang pria mencengkeram tangan Lina yang sedang berusaha kabur keluar dari hotel. Orang itu adalah Dao, salah satu anak buah Gao. Ia memergoki Lina yang ingin lari ke titik penyelamatan. Lina buru-buru menawarkan informasi penting sebagai imbalan agar ia bisa dibiarkan pergi. Tapi Dao tidak bodoh. Ia menuntut Lina untuk bicara sekarang juga dan memperingatkan agar jangan coba-coba berbohong. Lina akhirnya mengungkapkan bahwa Qian adalah tunangan Su Chen. Ia menyarankan agar mereka menyerang Qian di depan kamar Su Chen, karena pasti Su Chen akan keluar untuk menyelamatkan Qian. Saat itulah, mereka bisa menjebaknya. Dao tak menyangka Lina bisa berpikir sejauh itu. Tapi di sisi lain, Qian diam-diam menyadari bahwa Lina baru saja mengkhianatinya. Dalam kondisi lapar dan putus asa, Qian malah menawarkan sesuatu kepada Dao. Ia berkata, ia juga bersedia bekerja sama. Tapi sebagai gantinya, ia ingin makanan. Dan lebih dari itu, ia ingin daging. Permintaan itu membuat Dao bingung. Semua daging di kulkas kemungkinan besar sudah busuk. Namun Gao, yang mendengar permintaan Qian, bertanya ulang, memastikan apa benar Qian menginginkan daging. Tanpa ekspresi, Gao memberikan sebilah pisau kepada Qian. Ia seolah memberi isyarat bahwa keputusan kini ada di tangan gadis itu. Di belakang mereka, Lina terlihat ketakutan saat ditahan 2 orang anak buah Gao.
Qian yang gemetar menerima pisau itu mulai merasa bingung. Apa maksud dari semua ini? Apakah daging yang dimaksud adalah tubuh Lina sendiri? Lina, yang mulai paham situasinya, menatap Qian dengan ngeri. Ia tak percaya. Wajah Qian perlahan berubah dingin. Qian pun melangkah mendekat, membawa pisau. Lina mencoba mengingatkan bahwa mereka adalah saudara, bahwa Qian tidak boleh melakukan ini. Tapi Qian sudah dikuasai amarah dan kegelapan dalam dirinya. Qian berkata bahwa hubungan mereka tidak lebih dari ilusi belaka. Baginya, Lina sudah mengkhianatinya dengan menjadikannya umpan. Itu dosa yang tak bisa dimaafkan. Dengan mata kosong dan tanpa belas kasihan, Qian menghujamkan pisau ke tubuh Lina berulang kali. Lina tak berdaya. Gao dan Dao yang menyaksikan semuanya pun terkejut. Mereka tak menyangka Qian bisa sebrutal itu. Setelah tubuh Lina tergeletak, Qian malah tertawa puas. Seolah menikmati penderitaan saudaranya sendiri. Di tengah kegilaan itu, Qian mulai merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kenyang memakan daging Lina, ia akan pergi ke kamar Suchen dan meminum darahnya. Gao lalu memerintahkan Dao untuk menyuruh Duan memasak daging Lina. Ia berkata bahwa mereka semua harus makan dengan baik jika ingin bertahan menghadapi Suchen. Tanpa air, mereka takkan bertahan sehari pun. Jika Dao tidak ingin mati menjadi mayat kering, maka ia harus mengikuti perintah Gao tanpa banyak bertanya. Meskipun merasa jijik, Dao tahu ia tidak punya pilihan. Dunia sudah rusak, dan moral tidak lagi berlaku. Dao pun berteriak, memanggil Duan ke segala arah. Di kamar Suchen, tubuhnya kini bergerak dengan lincah dan penuh tenaga. Ia mulai memahami kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kristal itu tidak hanya memberinya energi luar biasa, tapi juga meningkatkan ketahanan fisiknya secara drastis, terutama terhadap panas. Ia juga bisa merasakan bahwa kekuatan otot dan respons tubuhnya meningkat tajam setelah menelan kristal tersebut. Tatapan Suchen kemudian beralih ke arah kamera pengintai di kamarnya. Di layar, ia melihat seseorang berdiri tepat di depan pintu. Duan. Duan berdiri sambil menatap ragu. Di dalam hatinya, ia merasa semua orang di hotel ini sudah kehilangan akal sehat, termasuk Gao. Lantai bawah kini berubah menjadi neraka. Ia berpikir bahwa satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup hanyalah Suchen. Beruntung, Duan punya sesuatu yang bisa ia tawarkan. Tak lama, pintu kamar terbuka. Suchen berdiri di sana tanpa mengenakan pakaian. Duan langsung terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tapi Suchen hanya mempersilakannya masuk. Sementara suara gaduh dari lantai bawah masih terdengar, di dalam kamar Suchen justru terasa tenang. Suchen menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, sumber daya yang ia miliki sangat terbatas. Dan meski pertemuannya dengan Duan belum lama, ia tetap harus berpikir logis. Suchen menimbang, menerima Duan hanya karena penampilannya bukanlah pilihan cerdas. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Duan adalah wanita yang keras kepala dan sempat bekerja sama dengan Gao. Sebenarnya, sempat terlintas keinginan dalam dirinya untuk menundukkan Duan. Tapi suasana yang canggung membuatnya menahan niat itu. Wajah Duan memerah saat menjelaskan bahwa ia bukan hanya seorang koki. Ia juga lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Barat Daya. Duan memiliki sertifikat medis resmi dan pengalaman 3 tahun sebagai ahli bedah. Sambil memandangi isi kamar, Duan merasa kagum. Listrik masih menyala, dan bahkan masih ada es. Ia sadar, kalau ingin bertahan di sini, ia harus menunjukkan bahwa dirinya berguna. Suchen mendengar semua penjelasan itu dan terlihat tertarik. Tapi ia tetap realistis. Ia berkata bahwa walau latar belakang Duan menarik, mereka masih belum tahu apakah bisa bertahan hidup sampai esok hari. Mendengar itu, Duan langsung berkata bahwa selama Suchen tidak mengusirnya, ia siap melakukan apapun. Apapun yang diminta. Suchen tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia menyuruh Duan menganggap kamar ini sebagai rumahnya sendiri. Duan sedikit terkejut. Ia merasa mungkin telah terlalu cepat mengucapkan kalimat itu. Tapi ia tetap mencoba terlihat tenang. Namun Suchen memberi peringatan, jika ingin tinggal di sini, Duan harus bersikap baik dan jangan menyimpan niat tersembunyi apapun. Duan mengangguk. Ia paham maksudnya. Dalam hatinya, Duan menyatakan bahwa ia tidak pernah meragukan cara maupun tekad Suchen. Karena Duan sudah menunjukkan keseriusan, ekspresi Suchen pun berubah menjadi lebih serius. Ia lalu meminta Duan membuka pakaiannya.
Duan terdiam sesaat, sedikit terkejut. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang lebih besar?